Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Shalom, selamat siang saudara-saudari dikasih Tuhan. Tekoa Ministry siang hari ini kembali hadir dengan sesi pengajaran bersama dengan saya, Dr. Soneta Siak MTH. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 hari lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan hanya berbicara tentang fakta historitas, tetapi ada sebuah perenungan yang mendalam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam sesi pengajaran hari ini, ketika Allah menjadi manusia, inkarnasi, ia tidak hanya menjadi manusia, tetapi ia harus menderita, mati, dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Dan 2 hari lagi kita akan merayakan di seluruh dunia kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang Bapak Ibu dan saya pahami tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Sebuah refleksi buat kita sebagai orang-orang percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya fakta historitas, tetapi menjadi dasar fundamental bagi orang-orang percaya. Saya ulang, menjadi dasar fundamental keyakinan atau iman orang-orang percaya. Nah, kita akan melihat pengajaran ini bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat luar biasa. Bukan hanya merupakan sebuah mujizat, tetapi selesainya misi Tuhan Yesus di muka bumi. 3,5 tahun dalam masa pelayanannya, ia sudah selesaikan misinya. Bahkan perkataan ke-7 Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai, tetelestai, sudah selesai misinya untuk yang namanya menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan sesudah selesai misinya, ia kembali ke surga. Nah, kita akan melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ditulis oleh Lukas, sang tabib, yang adalah salah satu rasul dari 12 rasul, dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 10-11 saya akan bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baik Lukas dan Kisah Rasul ditulis oleh orang yang sama. Yesus terangkat ke surga. Ada saksi sejarah di sana, para murid yang melihat gurunya naik ke surga, dan malaikat yang mengatakan ia terangkat ke surga dan akan datang kembali dengan cara yang sama nanti pada peristiwa akhir zaman. Nah, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, malaikat meneguhkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sebagai fakta historis yang benar-benar terjadi secara literal. Saudara kasih Tuhan, setiap satu perbuatan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi selalu ada saksi, dan tertulis itu semua di dalam kitab suci, khususnya Injil. Saya ulang, selalu ada saksi dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus. Selalu ada saksi. Jadi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Apa yang bisa kita pelajari dari makna teologis dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kenaikannya ke surga berarti pemulihan kemuliaan pra-inkarnasinya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu,
sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus berkata kepada Bapaknya, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah memiliki kemuliaan itu yang sama dengan Bapa sebelum dunia ini ada. Yang kedua, glorifikasi, dua natur manusia peninggian, exaltation, theanthropos. Apa yang dimaksud ini glorifikasi? Yaitu kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus yang adalah Allah itu sendiri mengambil rupa hamba. Dia mengambil rupa natur manusia itu sendiri, menjadi manusia sama seperti kita, mengosongkan dirinya. Itu yang dikatakan glorifikasi. Nah, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika Allah menjadi manusia, Yesus, ia menjadi hamba. Ketika ia dipermuliakan, ketika ia naik ke surga, ia menerima kembali kemuliaan itu sendiri yang sudah ia miliki sebelum dunia ada. Dan Tuhan dikatakan namanya di atas segala nama. Dan yang ketiga kita lihat, yang berhubungan dengan dunia ini, kenaikan Tuhan Yesus menjadi dasar Roh Kudus dalam meyakinkan dunia akan kebenaran. Kita lihat ayatnya. Ditulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 10. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ia datang. Siapa yang datang ini? Yang Yesus janjikan ini. Ia datang artinya apa? Kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, Parakletos, sang penghibur itu datang. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran. Ini berbicara tentang pribadi ketiga dari Tritunggal, bukan sosok atau nabi yang akan datang. Tidak pernah ada seperti itu. Tetapi berbicara tentang pribadi ketiga, Roh Kudus yang dijanjikan itu, sang penghibur itu. Karena apa? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Nah, lalu apa yang menjadi perenungan selanjutnya? Yang menjadi dasar bagi kekuasaan Yesus yang universal atas segala sesuatu. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai dengan 35. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala
yang ada. Jadi berbicara tentang pemerintahan yang universal yang Tuhan akan pimpin kelak nanti. Dan apalagi yang menjadi refleksi buat kita sebagai orang percaya, sehubungan dengan orang-orang percaya kenaikan Yesus ke surga terkait dengan persiapannya menyediakan rumah surgawi untuk orang-orang percaya. Saya ulang, yaitu terkait dengan persiapannya menyediakan rumah surgawi bagi saudara dan saya, yaitu untuk orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Lalu selanjutnya, pengutusan Roh Kudus atau Parakletos. Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai dengan 35. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan tak berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak membiarkan kita seorang diri di muka bumi ini, tetapi Tuhan mengutus Roh Kudus Sang Penghibur itu, karena ia tahu kita memerlukan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, dan poin selanjutnya, awal dari pelayanannya pada masa sekarang, yaitu sebagai imam besar setelah Yesus naik ke surga. Pelayanannya pada masa sekarang yaitu menjadi imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita bersyukur sebagai orang percaya bahwa Allah pernah menjadi manusia, merasakan apa yang manusia alami, penderitaan, kemalangan, dan hal-hal lain yang mungkin manusia alami. Tuhan sudah pernah mengalami ketika ia menjadi manusia. Sehingga dikatakan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, kalau ia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, berarti Yesus sebagai imam besar adalah mediator manusia kepada Allah. Saya ulang, Yesus sebagai imam besar adalah mediator manusia kepada Allah, yaitu Allah dan manusia sebagai mediator. Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25. Dan selanjutnya, sebagai imam besar, ia menjadi pembela umat manusia. Bisa dibaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Berfungsi mendamaikan orang percaya kepada Allah ketika berbuat dosa. Ketika berbuat dosa orang percaya, kita mempunyai pengantara yang akan mendamaikan antara kita dengan Allah, yaitu Yesus yang adalah imam besar itu. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus naik ke sorga dan sudah berada di sorga untuk menghadap hadirat Allah, di dalam hadirat Allah guna kepentingan kita orang
percaya. Tadi saya katakan sebagai mediator dan sebagai yang mendamaikan antara Allah dan manusia ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat selanjutnya, yaitu refleksi selanjutnya, pemberian karunia rohani kepada manusia. Efesus 4 ayat 7-10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ia memberikan kasih karunia atau karunia rohani itu kepada manusia. Dikatakan bahwa masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, ia memberikan kasih karunia itu kepada kita semua, orang-orang yang percaya. Lalu selanjutnya, kenaikannya yaitu menjamin akan pemuliaan orang-orang percaya. Kenaikan Kristus berarti akan ada pemulihan orang-orang percaya. Kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengharapan itu adalah saung yang kuat. Apa itu saung? Saung dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah alat berkait dan berat yang dibuat dari besi, yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu itu, kapal itu berhenti. Nah, pengharapan itu seperti saung yang kuat, atau yang lebih pas atau yang sama dengan kata saung adalah jangkar. Jangkar itu diletakkan seperti kapal yang berlabuh, jangkar itu diturunkan. Jangkar itu bekerja ketika kapal itu dilabuhkan, dia masuk ke dalam dasar laut dan dia mencengkram itu sangat kuat sehingga kapal itu tidak bergerak sedikit pun. Berarti ada satu kepastian, ada satu jaminan bahwa pengharapan orang-orang percaya itu seperti jangkar yang kuat yang tidak bisa bergeser. Makanya dikatakan pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita semua. Apakah kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Yesus Kristus? Kalau memang seperti itu, itulah dikatakan seperti jangkar yang diturunkan dari atas kapal sampai kepada dasar laut. Berhenti kapal itu, kita mengalami ketenangan, ada damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 17 ayat 4 ini? Tuhan sudah berkata bahwa di mana nanti ia berada, ia sudah ada di surga, kita pun juga akan berada bersama-sama dengan dia. Nah, 2 hari lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya sebuah perenungan singkat refleksi kita sebagai orang percaya mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membawa impact, dampak bagi kita semua sebagai orang percaya untuk lebih percaya, yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang begitu mengasihi kita. Bukan hanya ia mati untuk kita, ia bangkit untuk kita, tetapi naik ke surga untuk memperdamaikan antara Allah dan manusia sebagai mediator, tetapi juga ia di sana menyediakan tempat bagi kita semua. Demikianlah pengajaran kita pada siang hari ini bersama saya, Pendeta Solidaritas MTH. Kita akan bertemu kembali dalam sesi pengajaran selanjutnya. Solideo Gloria,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.